Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang model pembelajaran KIMP dan PPSI. Nah, di sini nama kelompok kami dari kelompok 3. Yang pertama ada Nur Khairinisa dengan saya sendiri dengan NIM 2019-111-2006. Kemudian Siti Robiatul Adawiyah dengan NIM 2019-111-2013. Tria Amalia 2019-111-2021. Terus Maila Rosidatu Syahida dengan NIM 2019-111-2025. Dan yang terakhir ada Anggita Damarani dengan NIM 2019-111-2026. Nah, yang pertama di sini ada model pengembangan pembelajaran KIMP. Kita di sini nanti akan mempelajari tentang pengertian, latar belakang, tujuan, langkah-langkah, alur, bahkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama kita menuju ke pengertiannya. Untuk pengertian dari model KIMP ini itu adalah pendekatan yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan modal. Jadi ini lebih menekankan kepada alurnya. Selanjutnya untuk latar belakang munculnya model KIMP ini, yang pertama karena ada mengembangkan model desain instruksional yang paling awal bagi pendidikan. Kemudian model KIMP ini memberikan bimbingan kepada para siswanya untuk berpikir tentang masalah umum dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, model KIMP ini mengarahkan para pengembang desain instruksional untuk melihat karakteristik para siswa serta menentukan tujuan belajar yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu mengarahkan pada spesifikasi isi pelajaran dan mengembangkan pretest dari tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, menetapkan strategi dan langkah-langkah dalam kegiatan belajar mengajar serta sumber-sumber belajar yang akan digunakan. Dan yang terakhir yakni materi dievaluasi atas dasar tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, melakukan identifikasi dan revisi didasarkan atas hasil-hasil evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari model KIMP ini dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan, yakni yang pertama ada apa yang harus dipelajari atau tujuan pengajaran. Kemudian apa atau bagaimana prosedur dan sumber-sumber belajar apa yang tepat untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan atau kegiatan dan sumber belajar. Yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwa hasil belajar yang diharapkan telah tercapai atau ini termasuk evaluasi. Nah, jadi dari ketiga pertanyaan model KIMP ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya model pembelajaran KIMP ini adalah untuk menyusun serta memperjelas apa saja perangkat pembelajaran yang harus disiapkan. Kemudian ada langkah-langkah. Langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran KIMP, yakni yang pertama ada pokok bahasan dan tujuan umum, yang kedua menghasilkan karakteristik siswa, yang ketiga menentukan tujuan pembelajaran khusus, yang keempat menentukan materi pembelajaran, yang kelima menentukan pretest, yang keenam menentukan KBM dan sumber belajar, yang ketujuh ada evaluasi. Nah, untuk yang pertama pokok bahasan dan tujuan umum. Nah, pokok bahasan dan tujuan umum ini dalam tahap ini tuh dilakukan adanya menentukan pokok bahasan dan tujuan umumnya. Jadi pokok bahasan ini menjadi dasar pengajaran dan menggambarkan ruang lingkup pengajaran. Kemudian tujuan umumnya itu sebenarnya sangat luas, dan apabila kita
batasi, mungkin tujuan tersebut merupakan pertanyaan dari masyarakat, siswa, atau bidang studi. Nah, untuk yang kedua, menganalisis karakteristik siswa. Nah, tujuan ini itu untuk mengetahui karakteristik siswa dalam hal mengukur kemampuan. Apakah siswa akan mampu mencapai tujuan belajar tersebut atau tidak. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan atau diketahui dari siswa itu bukan hanya dari faktor akademisnya saja, tetapi juga dilihat dari faktor-faktor sosialnya. Sebab kedua hal tersebut itu sangat mempengaruhi proses belajar. Kemudian ada menentukan tujuan pembelajaran khusus. Nah, tujuan pembelajaran khusus ini itu yang pertama dinyatakan melakukan keaktifan atau kegiatan siswa. Yang kedua dapat diukur apakah kelak tujuan dapat dicapai atau tidak oleh peserta didik. Kemudian dapat ditulis lebih dahulu atau kemudian setelah isi pelajaran disusun garis besarnya. Kemudian tujuan yang dikategorikan dalam 3 kawasan yakni tujuan kognitif, tujuan psikomotor, dan tujuan afektif. Kemudian yang keempat ada menentukan materi pembelajaran. Nah, menentukan materi pembelajaran ini tujuannya untuk memiliki relevansi dengan kebutuhan siswa, baik untuk dihubungkan dengan mata pelajaran berikutnya maupun untuk kebutuhan pengabdian masyarakat, karir, ataupun kepentingan yang lainnya. Misalnya seperti mempelajari materi pokok bahasan dan buku teks yang dianjurkan. Kemudian kemungkinan yang akan berubah atau berkembang di masa depan atau menjadi beberapa sub pokok bahasan. Kemudian yang kelima itu menentukan pretest. Nah, menentukan pretest ini atau pre-assessment adalah menguji cobakan rencana pokok bahasan. Nah, tujuannya itu tujuan belajar dari rencana isi, yakni dari hasil pretest assessment ini kemudian diolah untuk disimpulkan. Apakah tujuan belajar yang telah ditentukan itu mungkin dapat dicapai dengan kondisi dan situasi siswa seperti data yang didapat oleh karakteristik siswa. Kemudian, apakah siswa itu berminat terhadap pokok bahasan sesuai dengan tujuan belajar. Yang tiga, apakah yang perlu diajarkan dan apa yang tidak sesuai dengan perencanaan isi pokok bahasan. Bila ternyata hasil pre-assessment yang ketiga tadi itu tidak memenuhi hal di atas, hal tadi yang 3 pre-assessment, maka perencanaan desain perlu direvisi. Nah, kemudian untuk yang ke-6, menentukan KBM dan sumber belajar. Jenis-jenis KBM atau jenis kegiatan belajar mengajar itu yang pertama ada pengajaran klasikal, yang kedua ada belajar mandiri, yang ketiga ada interaksi antar pengajar dan siswa. Nah, kesulitannya di mana? Kesulitan umum dalam penelitian media ini itu antara lain media itu banyak macam dan menimbulkan keraguan. Yang kedua itu tidak ada keharusan walaupun sudah ada pedoman. Yang ketiga tidak semua pengajar mempunyai pengalaman luas dalam pemakaian media. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi ini guna untuk menilai tujuan belajar kognitif yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengukur atau menghubungkan, mengintegrasi, dan menilai suatu ide. Kemudian menilai tujuan belajar psikomotor atau keterampilan dipergunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam keterampilan mengerjakan sesuatu. Kemudian menilai tujuan belajar afektif itu dipergunakan untuk mengukur kemampuan siswa yang berhubungan dengan sikap dan nilai.
Kemudian ada alur bagan model pengembangan pembelajaran camp. Nah, ini ada beberapa bagan untuk model pengembangan camp. Yang pertama ini ada menentukan judul dan tujuan pembelajaran umum, kemudian menganalisis karakteristik siswa, kemudian menentukan tujuan pembelajaran khusus, menentukan materi pembelajaran, menentukan pretest, menentukan kegiatan belajar mengajar dan sumber belajar, menentukan evaluasi. Nah, evaluasi ini ada koordinasi sarana pendukung. Jadi model ini sama dengan halnya dengan langkah-langkah dari pelaksanaan model pembelajaran camp. Gitu. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan model pengembangan pembelajaran camp. Kekurangannya yaitu model pembelajaran Zero's Account ini agak condong ke pembelajaran klasikal atau pembelajaran di kelas, sehingga peran guru di sini mempunyai pengaruh yang besar. Karena guru dituntut dalam rangka program pengajaran, instrumen evaluasi, dan strategi pengajaran. Untuk kelebihannya yaitu dalam model pembelajaran camp ini di setiap melakukan langkah atau prosedur terdapat revisi terlebih dahulu untuk menuju ke tahap berikutnya. Sehingga apabila terdapat kekurangan atau kesalahan di tahap tersebut dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu, barulah dapat melangkah ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada model pengembangan pembelajaran PPSI. Model pengembangan pembelajaran PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional menggunakan pendekatan sistem yang mengutamakan adanya tujuan yang jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa PPSI merujuk pada pengertian sebagai suatu sistem, yaitu sebagai kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada latar belakang. Munculnya model PPSI dilatar belakangi oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, adanya pemberlakuan kurikulum 1975. Metode penyampaian adalah prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI untuk mengembangkan satuan pembelajaran. Yang kedua, berkembangnya paradigma pendidikan sebagai suatu sistem, maka pembelajaran menggunakan pendekatan sistem PPSI. Yang ketiga, pendidik masih menggunakan paradigma transfer ilmu, belum pada pembelajaran yang profesional. Yang keempat, tuntutan kurikulum 1975 yang berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, efektivitas, dan kontinuitas. Yang kelima, sistem semester pada kurikulum 1975 menuntut perencanaan pengajaran sampai satuan materi terkecil. Selanjutnya yaitu ada tujuan PPSI. Di sini PPSI ini menggunakan pendekatan sistem yang mengutamakan adanya tujuan yang jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa PSSI merujuk pada pengertian sebagai suatu sistem, yaitu sebagai kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian ada langkah-langkah. Di sini ada langkah-langkah untuk pelaksanaan model pembelajaran PPSI, yaitu yang pertama merumuskan tujuan instruksional khusus TK, yang kedua yaitu menyusun alat evaluasi, yang ketiga menentukan kegiatan belajar dan materi pelajaran, yang keempat yaitu merencanakan program kegiatan, dan yang kelima adalah melaksanakan program. Dan selanjutnya adalah alur bagan PPSI, di mana dalam alur bagan PPSI ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah perusahaan tujuan, yang dibagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama prinsip operasional, yang kedua berbentuk hasil belajar, yang ketiga berbentuk tinggal laku, dan yang keempat hanya ada satu jenis hasil. Dan bagian yang kedua adalah pengembangan alat evaluasi. Dan pertama menentukan jenis tes yang akan digunakan menilai kesempatan tujuan. Yang kedua, menyusun alat usaha untuk menilai tujuan.
Bagian yang ketiga adalah kegiatan belajar. Mulai dari teori yang pertama merumuskan semua kemungkinan belajar untuk mencari tujuan, yang kedua meletakkan kegiatan yang perlu atau tidak perlu dimaksud. Nah, bagian yang keempat adalah pengembangan proses kegiatan. Bagi empat kali. Ketika yang pertama merumuskan materi pelajaran, yang kedua meletakkan metode yang digunakan, yang ketiga menjadi alat dan sumber belajar yang dipakai yang keempat menyusun skala. Dan bagian yang kedua adalah pelaksanaan. Dibagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama mengadakan tugas, yang kedua menyampaikan materi pelajaran, yang ketiga mengadakan tugas dan keempat belajar. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan model pengembangan pembelajaran PPSI. Kekurangan bagi pendidik membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih karena guru harus memberikan tugas dan proses untuk setiap unit pelajaran. Kelebihannya, yang pertama lebih cepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk menggunakan sistem dan belajar. Kedua, uraiannya tampak lebih lengkap dan sistematis. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dari